Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya, Priscilis Deningsi di sini. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang taksiran berat janin. Jadi aku tahu bahwa sebagian besar subscriber yang ada di channelku ini adalah tenaga kesehatan, terutama bidan gitu ya. Tapi di video kali ini tuh aku mau ngebahas lagi tentang taksiran berat janin buat teman-teman yang sudah lulus jadi bidan. Itu bisa membuat merecall kembali ingatan bagaimana caranya menghitung taksiran berat janin, dan buat yang masih kuliah semoga itu bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan. Oh iya, selama ini kan kita kalau menghitung taksiran berat janin itu banyak banget rumusnya. Mulai dari rumusnya Johnson-Tolsak, terus kemudian ada lagi rumusnya dari Nyswander gitu ya. Selain itu juga ada yang dimodifikasi. Selain itu juga ada rumus Beres. Sementara kita nggak tahu nih kita mau pakai rumus yang mana dalam menghitung taksiran berat janin. Selain itu rumusnya juga banyak banget yang kita harus menghitung lagi, kita harus menghafal lagi gitu ya taksiran berat janin itu seperti apa gitu. Contohnya kalau kita menghitung untuk Johnson-Tolsak untuk kehamilan yang lebih dari 16 minggu, maka kita bisa menghitung taksiran berat janin. Nah, kalau rumus Johnson-Tolsak ini saya menggunakan dari beberapa sumber. Itu ada yang nilai TFU-nya hanya dikurangi 12 atau 11, tapi ada juga dari hasil perhitungan yang ternyata dari beberapa kajian penelitian itu ada yang dikurangi 13, ada yang dikurangi 12, ada yang dikurangi 11. Terus mana sih yang benar gitu ya? Tapi kalau saya sih menggunakan berdasarkan beberapa referensi yang saya pakai. Nah, sudah itu kita juga masih harus memastikan apakah presentasi kepala itu sudah masuk PAP atau pada saat pintu atas PAP atau justru belum masuk PAP gitu ya. Tapi kalau dari rumus Johnson-Tolsak untuk menentukan tinggi fundus uteri apabila kepala itu masih jauh dari panggul atau belum memasuki panggul sama sekali, itu kita melakukan perhitungan rumus taksiran berat janin dalam hitungan gram. TFU dikurangi dari tinggi fundus uteri dikurangi dari N terus dikali 155. Nah, N-nya itu adalah 13, 12, dan 11. 13 itu artinya apabila kepala janin itu sama sekali belum menyentuh panggul, masih jauh dari panggul gitu ya. Nah, kalau 12 itu apabila kepalanya sudah ada di atas pintu panggul tapi belum masuk panggul gitu. Tapi kalau untuk pengurangan 11 apabila presentasinya kepala sudah masuk panggul. Nah, selain itu kita juga menghitung rumus taksiran berat janin dengan menggunakan Nyswander. Kalau menggunakan rumus Nyswander ini, kita bisa menggunakan pada saat presentasi janin itu tidak harus kepala. Nah, rumus Nyswander sendiri itu adalah tinggi fundus uteri dikurang 13 dibagi 3 dikali 453,6. Jadi itu angkanya. Tapi saat ini rumus Nyswander sendiri itu sudah dimodifikasi menjadi yang pertama 1,12 dikali TFU, kemudian dikurangi 7,7 baru dikali 100 gitu. Nah, selain rumus Nyswander kita juga ada rumus Beres. Rumus Beres itu di mana TFU dikali. Nah, dengan seperti itu kita banyak banget mengingat rumus-rumus taksiran berat janin, dan itu pasti agak repot gitu ya. Lalu saya bersama teman-teman saya mengembangkan bagaimana caranya kita menghitung rumus taksiran berat janin dengan mudah dan dengan sesuai usia kehamilan. Oke, ini adalah salah satu contoh yang kami kembangkan bagaimana kita bisa menghitung taksiran berat janin hanya dengan diputar saja gitu ya. Jadi saya menghitung TFU di sini tuh saya maju ke depannya. Nah, di sini tampilannya modelnya seperti ini. Dia putar taksiran berat janin. Jadi untuk alat bantu ini saya membuatnya bersama dengan Ibu Desi Ari dan Ibu Elmi, dan alat ini sudah mendapat hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Nah,
Apa sih bagaimana isinya? Nah, bagi isinya itu simpel banget, dimana saya dan teman-teman sudah melakukan perhitungan taksiran berajani dengan rumus seperti ini. Jadi kalau yang ini tuh rumus Deres, kita itu tinggal menghitung. Jadi rumusnya itu tinggi fundus uteri itu dikali dengan lingkar perut ya Bu. Jadi tinggi fundusnya misalkan lingkar perutnya 90, terus tinggi lingkar perutnya 90, terus kemudian tinggi fundus uterinya 25, maka beratnya adalah 2250 gram di sini. Jadi tinggal ke kanan sama ke kiri aja, kita nggak perlu ngitung lagi pakai kalkulator. Apalagi kalau misalnya pas kita menghitung, pas bikin askap ternyata kalkulatornya ketinggalan gitu atau hilang, atau kita juga masih mencari HP-nya lowbat gitu. Terus kemudian saya juga menghitung untuk taksiran berajani ini kalau di sini tuh bisa pakai rumusnya Johnson-Taussig yang dikurangin 13, dikurangin 12, dikurangin 11, terus kemudian yang ini dikali dengan Niswander yang baru dan Niswander yang modifikasi. Jadi Niswander tuh rumusnya ternyata banyak, nggak cuma satu aja gitu Niswander. Ternyata dari hasil kajian penelitian tuh banyak, tinggal kita mau pakai yang mana gitu ya. Nah, dengan cara ini tuh kita gampang banget. Jadi kayak saya itu tinggal pengen, misalnya TFU-nya itu adalah 28 gitu ya. 28 TFU-nya dan dia belum masuk panggul. Jadi kalau belum masuk panggul dan sama sekali belum masuk panggul ya, maka berat jadinya adalah 2325 gram. Tapi kalau dia sudah masuk panggul, dikurangin 11 itu sudah jadi 2600 ini ya. Jadi 2016. Jadi ini tuh enak banget. Kita itu tinggal ngikutin taksirannya mau ke berapa, angkanya berapa sudah ada langsung gitu. Jadi alasan aku bikin ini tuh biar teman-teman tuh bisa bawa untuk ngasih tahu kita ngasih tahu ke ibu hamil gitu kan. Jadi kadang-kadang kan gini, kita itu melakukan pengukuran taksiran berajanin, tapi kita nggak langsung memberitahu kepada ibu hamilnya bahwa oh ibu perkiraan jadinya beratnya segini, ibu masih kurang, ibu butuh makan lagi, atau ibu ini bayinya sudah kira-kira kebesaran nih, apakah ibu ada riwayat DM gitu ya, karena jadinya kemungkinan besar atau kemungkinan polihidramnion gitu. Jadi ini tuh menurut saya bisa ngebantu teman-teman banget. Kalau misalkan teman-teman juga mau, saya buat link deskripsi di bawah ini untuk ganti biaya cetaknya aja. Terus yang saya pakai itu di sini ada sumbernya. Jadi dari sumber-sumber ini bisa dilihat bahwa di sini itu sumber-sumber dari artikel penelitian. Jadi buat teman-teman yang kira-kira merasa kebantu untuk mau menggunakan ini, silahkan linknya di bawah. Cuman kalau misalnya teman-teman masih merasa untuk lebih baik mengingat nih yang lebih bagus gitu ya, saya juga setuju juga bahwa yang namanya bidan tuh kalau punya ilmu harus diingat dengan baik gitu ya, dan harus sering diterapkan. Dan saya rasa kalau misalnya kita itu rajin melakukan perhitungan taksiran berajanin, terus kita menginformasikan kepada pasien, kepada klien kita bahwa ini loh janinnya beratnya sudah segini, nah ibu butuh nutrisi lagi, atau ibu harus mengurangi makanan manis karena nanti diresikokan bayinya itu lahirnya terlalu besar sehingga takut resiko distosia bahu gitu. Menurut kalian penting nggak sih bahwa kita itu pada saat melakukan pemeriksaan TFU terus kita kasih tahu ibunya gitu? Menurut kalian penting nggak sih pada saat kita itu mengukur TFU terus kita itu langsung tahu hasilnya, terus kita ngasih penjelasan kepada ibunya sehingga ibunya bisa lebih mengatur lagi nutrisinya, apakah perlu ditambah, apakah sudah cukup, atau justru dikurangi karena beresiko terjadinya makrosomia gitu ya. Nah, kalau menurut kalian itu penting, komen aja di bawah. Kalau misalnya menurut kalian nggak apa-apa kok, nanti aja akhir pas asuhan gitu, atau nanti pas dilihat, atau ditulis aja komen di bawah kenapa gitu alasannya. Dan menurut kalian apakah kayak kami ini sebagai seorang dosen untuk mengembangkan beberapa media-media yang bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan, dalam memudahkan perhitungan atau memudahkan kegiatan itu, menurut kalian penting nggak sih gitu ya. Jadi saya butuh komen di bawah, dan kira-kira apa aja sih yang perlu kami kembangkan sebagai seorang dosen atau sebagai seorang bidan yang harusnya kita kembangin untuk meningkatkan kualitas
kebidanan kita itu sendiri gitu ya. Nah itu aja buat teman-teman, terima kasih sudah dengerin video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, share. Kalau misalkan video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman. Juga kalau misalnya ada yang kurang, kritiknya boleh deh, kritik yang kira-kira dibutuhkan kritiknya nih, tulis aja saran di bawah perlunya apalagi, biar saya bisa memperbaiki video-video untuk yang selanjutnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.